Baik, selamat pagi adik-adik semuanya, apa kabar? Selamat pagi. Semoga sehat semua ya. Baiklah, puji Tuhan ya, kita masih bisa ikut sekolah minggu hari ini. Dan mudah-mudahan sesegera ya kita bisa bertemu atau beribadah kembali bersama-sama di tempat ini. Baiklah adik-adik, kita akan menyanyikan pujian kita kepada Tuhan ya, karena Allah cinta, karena Allah cinta. Baik. Yesus mengasihi kita karena Dia sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, adik-adik semuanya, mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tundukkan kepala. Tidak ada yang lihat kiri kanan lagi, ya. Lihat, tundukkan kepala, tutup mata, kita konsentrasi, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih karena hari ini hari yang baik Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari yang baik. Terima kasih untuk adik-adik semuanya boleh mengikuti ibadah hari ini. Kami bersyukur juga untuk firman Tuhan yang persembahan yang akan kami persembahkan nanti, dan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Berkatilah adik-adik semuanya di mana saja mereka berada. Berkati orang tua mereka juga, berikan kesehatan dan juga berikan iman dan di dalam hati mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampunilah semua dosa kami, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik semuanya, kita kembali nyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Sungguhlah hidup Tuhanku.
adik-adik semuanya, bagaimana kabar sekolahnya? Ya, bagaimana sekolah di rumah? Nah, tapi bagaimana juga berdoanya? Apakah rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan? Ya, pas lagi habis belajar di sekolah, belajar pelajaran di sekolah, maka perlu juga membaca firman Tuhan. Mari berdoa ya setiap hari, setiap waktu. Berdoa supaya segera keadaan makin baik dan kita kembali ke sekolah, kembali beribadah bertatap muka ya. Nah, tapi untuk sementara lakukan aktivitas dengan baik di rumah masing-masing. Baik, kita akan mendengar firman Tuhan ya, cerita firman Tuhan. Persiapkan Alkitabnya ya, konsentrasi ke depan mendengar cerita firman Tuhan hari ini. Kita akan nyanyikan lagi satu pujian kita kepada Tuhan. Baik, percaya dan patuh. Kita nyanyikan ya. Akan mendengar cerita firman Tuhan ya, adik-adik semuanya. Silakan Alkitabnya dipersiapkan dan konsentrasi mendengar, memperhatikan dengan baik ya. Baik, kami persilakan Ibu Aswari akan memberikan cerita firman Tuhan hari ini. Kami persilakan. Halo, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Saya berdoa dan berharap kita semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Dimanapun berada dan apapun situasinya, saya percaya Tuhan mengasihi kita semuanya. Apakah sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu. Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Engkaulah yang berkuasa di bumi, di atas, dan juga di bawah. Kami bersyukur Tuhan yang menjagai dan menolong kami selalu. Dan hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bukakanlah hati kami, bukakanlah telinga kami, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan bersukacita. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan yang memberi hikmat dan bijaksana dan menolong agar hati Tuhan yang disampaikan. Mohon ampun untuk dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita untuk beberapa minggu ke depan ini punya tema baru. Temanya adalah kita belajar beribadah kepada Allah. Tema firman Tuhan kita sekolah minggu untuk beberapa bulan ke depan, kita belajar beribadah kepada Allah. Nah, hari ini temanya yang pertama, bagian pertama adalah kita beribadah kepada Allah dengan pujian. Kita beribadah kepada Allah dengan pujian ya. Nah, apakah kalian tahu ini apa? Siapa ini? Ini namanya Hendrik. Siapa namanya? Hendrik. Ya. Wah, hari ini Hendrik siap memuji Tuhan. Dia datang ke sekolah minggu dengan sukacita. Dia bersemangat, sudah mandi, sudah sarapan.
Dia juga sudah berpakaian yang rapi untuk mengikuti sekolah minggu online. Wah, menurut kalian, apa lagi yang menyebabkan wajah Hendrik menjadi senyum atau bersukacita? Ya, mungkin bukan hanya karena hari ini. Sebelumnya juga dia mendapatkan mungkin hadiah atau apa yang diinginkan hatinya tercapai. Mungkin karena dia mendapatkan juga berita yang baik, nilai yang baik. Ya, banyak hal yang membuat Hendrik bisa bersukacita sehingga dia bisa memuji Allah dengan baik ya, dengan penuh sukacita, dengan tersenyum. Namun tiba-tiba ada sesuatu hal yang terjadi dan wajah Hendrik menjadi seperti ini. Dia menjadi sangat murung ya, wajahnya tidak senang ya, kayaknya dia cemberut. Oh, dia menjadi merasa susah untuk memuji Tuhan. Menurut kalian, kenapa wajah Hendrik seperti ini ya? Apakah kalian tahu kira-kira penyebabnya apa? Ya, bisa juga dia mungkin dalam keadaan sakit. Bisa juga mungkin dia belum makan. Wah, bisa juga lagi apa? Tiba-tiba dia ingat tugasnya masih banyak. Atau dia hari ini tidak melakukan beberapa perintah orang tuanya sehingga dimarahin. Wah, Hendrik menjadi susah memuji Tuhan. Keadaan hatinya tidak senang. Dia tidak merasa sukacita. Dia sedang bersedih. Namun, tahukah kalian bahwa dalam keadaan apapun kita, baik dalam keadaan kita bersukacita, dalam keadaan kita bersedih, Tuhan tidak membeda-bedakan. Tuhan tetap sama senang mendengarkan kita berbicara dengan Dia. Ya, pada hari ini ada seorang wanita yang mempunyai persoalan-persoalan di dalam hidupnya. Dia punya kesedihan yang teramat besar yang membuatnya sangat berbeban hati. Ya, dan itu membuatnya sedih. Dia tidak bisa tersenyum lagi. Dan adik-adik, ternyata dia lupa bahwa ada Tuhan yang mengasihi dia. Nah, apakah kalian tahu siapa wanita yang saya akan ceritakan? Dan kenapa dia merasa sangat sedih? Wah, mari kita dengarkan ceritanya hari ini. Ada seorang wanita, dia bernama dia bernama Hana ya. Dia punya suami namanya Elkana ya. Ini adalah Ibu Hana. Dia sedang berdiri di depan pintu rumahnya. Dia termenung, sedih. Dia mendengarkan suara anak-anak bermain-main di depan rumahnya. Mereka berlari-lari, mereka tertawa-tertawa, ya berkejar-kejaran. Sebenarnya Hana itu suka kepada anak-anak, ya. Dia suka kepada anak-anak dan dia tidak merasa masalah anak-anak itu bernyanyi, berlari-lari. Namun anak-anak itu bukanlah anak-anak Hana. Dan itu yang membuat dia sedih. Dia berpikir, seandainya Tuhan memberikan saya seorang anak laki-laki, saya akan bisa mengajari anak itu firman Tuhan. Saya akan membawa dia ke rumah Tuhan supaya dia melayani Tuhan di rumah Allah di Silo. Hana tetap bersedih. Itu membuat dia tambah hari tambah sedih. Dan hari ini keluarga besar Hana bersama suaminya Elkana pergi ke Silo karena di sana ada kemah suci, bait suci. Jadi mereka setiap tahun pergi ke sana. Setelah semua makanan dibereskan untuk bekal di jalan, mereka pun mulai berangkat. Ketika mereka mulai berangkat, perjalanannya sangat jauh. Di tengah jalan, Hana dan keluarganya beristirahat untuk makan. Ketika semuanya sudah makan, Hana tidak mau makan. Dia tetap sedih, dia tetap menangis, tertunduk. Wah, suaminya, Bapak Elkana yang mengasihi dia, melihat Hana. Ya, dia sangat mengasihi istrinya. Dan dia tahu juga bahwa istrinya sedih karena dia tidak mempunyai anak.
Lalu suaminya membujuknya dengan lembut. "Hana, makanlah. Kenapa kamu bersedih terus?" Hana tetap diam. Dia tetap menangis. Dia tetap wajahnya tetap murung. Lalu suaminya mengatakan, "Hana, bukankah aku lebih berharga daripada 10 anak laki-laki? Mengapakah engkau terus bersedih?" Wah, ternyata hati Hana sangat pedih sekali. Dia sudah lama berdoa, tapi kenapa belum diberikan Tuhan dia anak? Dia sedih. Dan akhirnya mereka pun sampailah di bait suci di Silo. Di sana, di bait suci itu, ada seorang imam yang melayani. Dia adalah Imam Eli, ya. Setiap orang masuk ke bait suci itu dan Imam Eli memperhatikannya. Mereka biasanya berdoa, ya. Mereka berdoa di bait suci itu dan menyampaikan keinginan-keinginannya. Nah, pada saat itu semuanya masuk berdoa dan menyampaikan doanya dengan suara yang keras, menyampaikan doanya dengan jelas. Nah, ketika tiba gilirannya Hana untuk berdoa, adik-adik, dia tidak berdoa dengan suara keras, melainkan dia berlutut sampai ke tanah, ke lantai, berlutut, dan dia hanya berdoa dalam hatinya dan mulutnya bergerak-gerak, tetapi tidak ada suaranya. Jadi dia terus berlutut berdoa, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia sangat sedih. Dia berdoa, "Tuhan, jikalau Tuhan memperhatikanku, berikanlah aku seorang anak laki-laki. Aku akan mempersembahkannya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan di dalam bait Allah," katanya. Hana terus menangis dan berdoa dengan tidak bersuara. Kemudian Imam Eli melihat, "Wah, kenapa wanita ini dari tadi berlutut saja, tidak kedengaran suaranya? Jangan-jangan dia adalah orang yang mabuk." Lalu Imam Eli mengatakan, "Hei, perempuan, apakah kau sedang mabuk?" Katanya. Wah, ternyata dari tadi Imam Eli memperhatikan Hana tidak bersuara dan itu mau dia tegur. Kemudian Hana berdiri, dia mengatakan kepada Imam Eli, "Tidak, tuanku, aku tidak mabuk. Saya bukan perempuan yang mabuk. Karena beratnya dan sedihnya hati saya berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, dan saya berdoa dengan sungguh-sungguh," katanya. Lalu Eli mengatakan, "Pergilah pulang anakku, ya. Allah Israel akan memberikan apa yang engkau minta daripadanya," ya. Wah. "Pergilah dengan selamat, Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta." Nah, seketika itu juga Hana menjadi gembira. Dia tidak sedih lagi. Dia berkata dan yakin bahwa Tuhan yang menjawab doa-doanya, permintaannya, ya. Allah yang memberikan anak laki-laki kepadanya. Keesokan harinya, Hana bersama rombongan keluarganya pulang kembali ke rumahnya. Dan Hana menunggu jawaban doa dari Tuhan. Setelah sekian waktu, Hana merasa sangat gembira karena dia sebentar lagi akan melahirkan seorang anak. Wah, dia dan suaminya Elkana memuji Tuhan, berterima kasih untuk jawaban doa dari Tuhan untuk mereka. Wah, Hana bersiap-siap menyiapkan kelahiran anaknya. Dan tiba waktunya, maka Tuhan memberikan Hana anak laki-laki seperti yang dia doakan. Hana melahirkan seorang anak laki-laki. Dia sangat bersyukur, hatinya sangat gembira. Tuhan mengabulkan dan atau memberikan apa yang dia doakan.
hatinya bergembira dan memuji Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Tuhan yang memperhatikan dan menjawab doa-doanya. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Lalu Hana merawat dan membesarkan anaknya. Hana memberikan nama anaknya itu adalah Samuel. Arti Samuel adalah anak yang diminta dari Tuhan. Apa tadi arti nama Samuel? Anak yang diminta dari Tuhan. Samuel ini semakin hari semakin besar. Nah, ketika Hana membesarkan Samuel, dia tidak ikut pergi ke Silo, tetapi hanya keluarganya saja. Ketika hari demi hari, Samuel ini menjadi semakin besar ya. Ibunya mengajarkan kepada dia firman Tuhan. Ibunya pelan-pelan mengajarkan kepada dia juga ceritanya dulu bagaimana dia sebelum lahir. Dan Samuel ini pun mengasihi Tuhan. Semakin hari dia semakin besar ya. Dan Hana mengingat janjinya, doanya kepada Tuhan, bahwa jika Tuhan memberikan dia anak, dia akan membawanya ke bait Allah, ke bait suci untuk melayani Tuhan di sana. Dan ketika dia sudah besar, orang tuanya ketika pergi lagi ke sana untuk beribadah, mereka membawa siapa namanya? Samuel ya. Dan Samuel sangat senang. Dia sudah tahu bahwa dia akan tinggal di rumah ibadah karena ibunya menjelaskan. Dan ketika mereka bertemu dengan Imam Eli, Hana menceritakan, "Permisi Pak," katanya. "Permisi Tuanku, apakah masih ingat saya? Saya adalah perempuan yang beberapa tahun yang lalu berdoa dengan mencurahkan isi hati saya. Saya tidak bersuara dan seperti benar bahwa Tuhan sudah menjawab doa-doa saya. Dan saya mau anak saya ini tinggal di bait Allah sesuai dengan yang saya katakan kepada Tuhan." Akhirnya Samuel ini tinggal di bait Allah dari mulai masa kecil. Imam Eli mengajarkan dia firman Tuhan pelan-pelan ya, dari waktu ke waktu. Dan Hana sangat senang sekali. Dia melihat perkembangannya Samuel yang makin hari semakin mengerti firman Tuhan. Dan Hana sangat senang melihat Samuel dari tahun ke tahun. Ketika mereka datang, Hana membuatkan dia baju atau jubah ya, jubah kepada Samuel ya. Jadi ketika mamanya setiap tahun datang, Samuel mendapatkan jubah yang baru ya. Jadi Hana membayangkan, oh nanti waktu kami tahun depan lagi, dia sudah makin tinggi, sedikit tinggi lagi, badannya bertumbuh lagi. Seperti itulah ya, sampai Samuel ini besar ya. Wah, betapa senangnya Hana, dia memuji Tuhan dengan sepenuh hatinya ya, karena Tuhan mengabulkan dan memberikan doa-doanya. Hana berdoa meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, dia tidak meminta sesuatu permintaan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya, Tuhan menjawab doa-doanya dan dia bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita pernah doa-doanya dijawab oleh Tuhan? Bagaimana perasaan kita ketika Tuhan menjawab doa-doa kita? Apakah kita merasa sedih? Atau kita merasa senang seperti Hendrik? Senang ya, kita bersuka cita. Dan ketika doa kita dijawab oleh Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepadanya. Kita memuji Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan dengan nyanyian dan juga dengan doa. Ya, mengucap syukur untuk perbuatan Tuhan yang sangat besar di dalam hidup kita. Adik-adik, bagaimana ya misalnya kalau kita ada menolong teman kita, ya dia sangat kesusahan dan dia minta tolong kepada kita dan kita sudah membantu dia,
Tapi kemudian ketika kita membantu dia sudah selesai, dia tidak mau bertemu lagi dengan kita. Dia menjadi sombong, atau dia tidak mau lagi mengucapkan terima kasih atau berbicara dengan kita. Menurut kalian bagaimana ya kalau seperti itu? Apakah hal itu baik? Ya, kurang baik ya. Mari kita, kalau ada kita juga mendapatkan bantuan dari orang, kita mengucapkan apa? Terima kasih ya. Dan ketika kita juga ditolong dan diberikan Tuhan jawaban doa kita mengucapkan syukur ya. Seperti ada hafalan kita hari ini masih dari Matius 6 ayat 11 ya. Masih ingat doa Bapa kami? Ya, Bapa kami ya, hari ini bagiannya adalah berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, sekali lagi ini pendek ya. Tangannya disatukan seperti berdoa. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Wah, ini adalah meminta makanan ya. Makanan juga adalah keperluan kita. Artinya kita boleh meminta keperluan kita kepada Tuhan. Memang ketika kita menerima makanan, itu kadang ada orang berpikir, tapi makanan itu kan Kak bukan dari Tuhan. Itu diberikan oleh ibu saya, mama saya yang masak. Ya, itu benar. Tetapi Tuhanlah yang memberikan orang tua kita kesehatan untuk bisa memasak, memberikan mereka juga kekuatan, hikmat untuk bisa bekerja sehingga mereka menghasilkan uang. Ya, jadi kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala sesuatunya. Apapun yang menjadi keperluan kita, mari kita ingat mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber segala sesuatunya. Saya berterima kasih untuk hari ini kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sampai di sini firman Tuhan kita. Mari ingat memuji Tuhan. Kita beribadah kepada Allah dengan memuji Tuhan. Mari kita berdoa sebelum menyelesaikan bacaan kita hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kami berdoa, yaitu berbicara dan berkomunikasi dengan Tuhan. Kami senang bahwa Tuhan dalam segala keadaan kami, baik kami dalam keadaan gembira atau pada saat kami dalam keadaan sedih, Tuhan tetap sama. Senang kami datang kepada Tuhan. Karena itu biarlah kami mau menyerahkan, mau menceritakan segala kesedihan, segala persoalan, apapun yang kami hadapi kepada Tuhan. Kami mau percaya Tuhan yang memberikan jawaban doa yang terbaik kepada kami. Tuhan, hamba berdoa buat semua teman-teman, buat semua adik-adik, buat semua yang menonton live streaming ini, tolong Tuhan memberkati mereka. Kalau mereka dalam keadaan sakit, tolong Tuhan sembuhkan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau mereka dalam keadaan bersedih, biarlah mereka menyerahkan kesedihannya kepada Tuhan, dan Tuhan yang menghiburkan hati mereka. Kalau mereka ada yang dalam kesusahan, ada perlu kebutuhan, keperluan, Tuhan yang membukakan tingkap berkat Tuhan, memberikan berkat yang berlimpah kepada mereka. Biarlah semuanya kami mengingat bahwa Tuhan tetap mengasihi kami selalu. Tuhan, hamba juga berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami yang tetap masih belum bisa bertemu kami secara langsung untuk beribadah. Hamba berdoa buat adik kami Arus Sedo Alwani, buat Yuka Moroka, Siho Moroka, berdoa buat Joani, Stella, Stephen, berdoa buat Kaden di Jakarta, berdoa buat Yukiko di Semarang, berdoa juga buat Alberto Simatupang dan semua yang belum saya sebutkan, teman-teman kami dimanapun berada, tolong Tuhan memberkati. Bagi yang sedang belajar, berkati berikan mereka kepandaian, kepintaran dalam belajar online juga, Tuhan yang memberikan hikmat. Kami bersyukur untuk hari ini dan mohon ampun untuk dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terima kasih, tetap sehat dan bersemangat. Dadah. Lanjut Pak Franky. Baik, demikian cerita firman Tuhan yang kita dengarkan ya. Jadi semuanya, marilah kita akhiri ibadah kita nyanyikan pujian kita kepada Tuhan, hidup kekal dalam Yesus.